Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday as-sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, tema hari ini adalah bersoal jawab seputar muamalat. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam kondisi sehat selalu. Allahumma. Pertanyaannya, Ustaz, saya saat ini bekerja di bagian di sebuah perusahaan di bagian logistik. Tugas saya adalah logistik itu apa artinya? Untuk mencari kebutuhan perusahaan untuk produksi. Kaitannya saya adalah untuk belanja dengan material terbaik, kualitas terbaik, dan price atau harga harus terus mencari yang terendah. Kasusnya ketika saya waktu melakukan pekerjaan ini timbul ada hal yang baru saya temui, Ustaz, yaitu ketika misalkan saya belanja material gitu, kalau sekedar di toko biasa pasti akan ditanya ini harganya di up atau harga asli. Saya selalu menjawab harga asli. Namun ada hal yang cukup mengganjal juga ketika kami ada kebutuhan belanja itu pada sebuah rumah produksi gitu ya, awalnya langganan kita. Kemudian kita kenal dengan salah satu stafnya di situ yang bagian produksinya, bukan pemiliknya. Setelah beberapa kali pembelian, kemudian kan saya selalu nego untuk melakukan penawaran gitu. Lama-lama si pegawainya ini, dari pegawai toko yang saya hubungi untuk belanja ini, menawarkan, mau nggak kalau saya kasih harga lebih murah tapi nggak lewat toko ini, melalui saya sendiri gitu. Nah, kalau dari sisi kebutuhan saya untuk mencari harga terendah dengan kualitas minimal sama gitu, saya berpikir sebenarnya bisa ngambil itu, tetapi saya sendiri sampai saat ini belum pernah ngambil itu karena saya mikir kayaknya nggak adil untuk si pemilik toko yang saya belanja dari awal, meskipun akhirnya saya nggak bisa dapat harga lebih rendah. Ini bagaimana, Ustaz? Anda bilang ke dia, saya mau beli dari Anda dengan lebih murah dengan syarat setelah kau resign dari sini. Kau keluar dulu dari perusahaan ini, bikinlah perusahaan sendiri. Kalau nanti hargamu memang lebih murah, kualitas sama, saya akan beli dari kamu. Tapi ternyata nanti tidak, ya tentu saya tidak membeli dari kamu. Kalau dia menunjukkan toko yang lebih murah, Ustaz? Dia menunjukkan toko lebih murah, nggak ada masalah. Barang-barang yang sama. Iya, tidak ada masalah, boleh, bagus, dapat pahala dia. Jadi misalkan pegawainya ini saya tawar, terus saya ngobrol-ngobrol gitu, Mas, sebenarnya ada yang lebih bagus di luar sana dan harganya lebih murah. Dia berkhianat nggak, Ustaz, kalau gitu? Tidak, dia menasihati Anda, saudara muslimnya, ya bagus. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ya, Anda berjualan juga begitu. Anda jualan barang, Anda tahu ada toko lebih murah, ya. Kalau dia tawar pengen murah, sekarang dia bilang, Pak, yang lebih murah di toko itu. Alhamdulillah. Nggak jadi dia belanja ke Anda, rugi Anda.
kali ini ya rugi, kesempatan hilang, tapi di kali yang lain rezeki Anda dari Allah ada. Ya, silahkan. Fadhol, silahkan. Silakan yang di sisi Ahwat. Akhwat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, 6 tahun yang lalu tuh suami saya tuh Kurang jelas Ibu. 6 tahun yang lalu suami saya kredit rumah dan dengan cara konvensional, karena pada waktu itu kami memang tidak tahu ya akan riba, pengetahuan tentang riba tersebut. Dan setelah kesini ternyata saya tahu itu riba, walaupun saya mencari-cari ya, oh itu riba. Dan kata saya gini, dulu pengetahuan saya tentang riba itu begini, kalau saya kredit rumah misalkan, selama tidak ada keterlambatan maka tidak akan ada denda. Dan menurut saya riba di sana adalah denda. Nah, ketika saya selama 5 tahun tersebut nggak pernah keterlambatan ya Ustadz, dan saya yakin, kata saya, oh ini nggak ada riba. Nah, setelah saya ke bank untuk meyakinkan diri saya dan suami, ternyata di bank itu ada aja bunga berjalan. Terus saya tanya ke pihak bank, Pak, kok ada bunga berjalan ya, padahal saya tidak pernah keterlambatan dalam membayar tiap bulannya itu. Terus kata pihak banknya, ya ini memang sudah biasanya seperti ini. Nah, saya nggak paham. Nah, di sana saya yakin sama suami bahwa rumah tersebut memang riba gitu, tanpa tahu ya perumahan syar'i dulu tuh seperti apa gitu. Nah, setelah itu saya dan suami memutuskan untuk oper kredit rumah tersebut. Terus alhamdulillah yang belinya itu tetangga saya, kebetulan dia muslim. Nah, terus saya pernah tahu ya dari Pak Ustadz, katanya kalau kredit rumah itu, oper kredit itu harusnya ke non muslim. Nah, kan saya dibelinya itu oleh tetangga saya yang kebetulan beliau muslim. Apakah saya dan suami termasuk masih ada dosa jariah dalam hal tersebut, Ustadz? Sebentar. Sekarang yang terdaftar di bank masih nama suami Anda atau sudah nama tetangga? Kalau itu saya nggak tahu ya Ustadz, tapi saya udah di banknya maksudnya. Iya. Kalau di banknya mungkin masih nama suami saya. Berarti dia nggak berdosa, yang berdosa suami Anda terus. Ya, tapi kan kita udah over kredit, Ustadz. Yang bertransaksi riba di bank suami Anda atau tetangga? Suami, tapi kan berarti dulu belum tahu, Ustadz. Yang kena dosa riba suami Anda atau tetangga? Suami, walaupun dulunya nggak tahu, Ustadz ya. Dan sekarang karena kita sudah tahu itu riba, saya oper ke tetangga, tetap saja kami mendapat dosa jariah riba gitu, Ustadz. Bukan jariah, itu kan dosa emang suami Anda yang buat, sampai sekarang belum terlepas dari dosa. Oh, harusnya di banknya udah namanya udah nggak ada gitu, harusnya gitu. Iya, kalau sudah tidak ada namanya baru selesai akad ribanya. Oh gitu, walaupun sudah nggak mengkredit rumah. Yang setangga Anda dengan suami Anda ada denda keterlambatan enggak? Enggak, berarti enggak. Setangga Anda dapat cara yang halal. Suami Anda masih terkena dosa riba. Oh, seperti itu. Iya. Oh, jadi harusnya gimana? Harusnya yang dilakukan Anda dan suami, berapa sisa tunggakan pokok hutang di bank konvensional itu dalam KPR tadi. Anda umpamanya masih ada sisa 50 juta. Anda jual kepada tetangga dengan DP 50 juta. Ya, sisa Anda jualnya mungkin harganya 200 atau 300 atau berapa, cuman minta DP harus bayar dia 50 juta agar suami Anda bisa melunasi di bank tadi. Jelas? Oh gitu ya. Dengan demikian, kapan balik namanya, taruh ruangnya mungkin buat kesepakatan di notaris, dipegang oleh notaris, nanti semua surat-surat dari bank tadi.
Pergi suami Anda ke bank, tutup sisa utang ribanya. Biasanya bank kalau pada saat penutupan walaupun bank riba, dia mau untuk menghapuskan bunganya. Ya. Oh, begitu. Bayar 60 juta, 50 juta, ambil surat-suratnya, balik namakan ke tetangga, nanti tetangga sisanya tadi kan Anda jual 300 ke dia. Sisanya bayar per bulan tanpa denda keterlambatan. Memang balik nama atau nanti balik namanya atau balik nama taruh di notaris kalau dia bersedia. Oh, begitu ya. Iya. Oh, jadi kami tetap ada dosa riba ya Ustadz, walaupun enggak itu ya. Sekarang apakah dosa riba akad suami Anda dengan bank sudah putus? Kan belum. Tapi kan sudah dioper Ustadz ke. Yang diopernya kan bukan akadnya, yang diopernya rumahnya. Oh, gitu ya. Katanya nanti akan apa sih namanya? Mungkin perpindahan namanya setelah lunas rumah tersebut Ustadz. Ya, kan nanti perpindahan tangan sudah rumah. Berarti sekarang di tangan suami Anda kan ya? Enggak. Katanya tadi perpindah tanganannya setelah lunas. Ya atau tidak? Balik nama dari banknya? Iya, sekarang kan nama suami Anda yang di bank. Oh iya namanya. Iya, berarti yang berakad dengan bank kan suami Anda masih. Iya. Berarti dosa masih siapa? Enggak mau. Ya. Maka sekarang minta kepada tetangga tadi untuk melunasi ya sebesar berapa sisa cicilan Anda dan suami di bank tadi. Tutup itu selesai, sisanya bilang ke tetangga bisa nyicil ke Anda dengan cara cicilan tanpa ada denda keterlambatan. Oh begitu. Iya. Ya. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua di sini. Bismillah. Saya mau nanya Ustadz, saya seorang akuntan dari salah satu perusahaan telekomunikasi. Salah satu menjualnya itu menjual internet dengan retail. Saya bertugas di sana sebagai akuntan untuk lini akun receivable dan pencatatan revenue-nya, penjualannya. Di perusahaan saya baru saja melaunching produk baru di mana menjual internetnya di berbagai daerah, terutama di daerah bagian Indonesia bagian timur, di mana kita jual kepada pihak ketiga baru ke end user. Contohnya jadi kita memasang wifi di kafe atau spot-spot tertentu yang kita kerjasamakan ke mereka sebagai pihak ketiga yang kita sebut sebagai operator. Nah, operator itu akan menjual ke orang-orang yang mendapat hotspot itu, Ustadz. Dari operator tersebut harus membeli perangkat ke kita, lalu harus juga mendepositkan uang, yang dimana setelah mendepositkan uang ke kita, uang kita terima, lalu kita memberikan berupa e-deposit Ustadz, electronic deposit. Bentar. Dia membeli alat ke perusahaan Anda. Betul. Kenapa harus deposit? Jadi pada saat deposit itu untuk mengenerate voucher internet yang akan dibeli ke end usernya Ustadz. Perusahaan saya menjual yang dibeli alat dan layanan telekomunikasinya. dan telekomunikasi sudah dibeli. Terus deposit ini fungsinya untuk Si pihak ketiga ini operator akan menjual internet kayak kafe gitu Ustadz, hotspot, wifi. dia akan jual setelah dimilikinya dari perusahaan Anda. Betul. Terus kenapa butuh deposit? Nah nanti end user itu akan membeli internet sejumlah berapa megabyte. Misalnya dia beli harga 1000 untuk 30 megabyte, yang membelinya tuh di operator tersebut Ustadz, pihak ketiga kita. Yang deposit siapa? Orang lain, pihak ketiga Keempat yang menjual. Keempat atau ketiga? Ketiga. Ke perusahaan Anda. Kedua.
ke yang beli ke kita? Saya tidak terbayangnya dia jual beli putus kok ada deposit. Deposit itu untuk menjual internetnya Ustadz. Jadi Kalau udah milik dia, kenapa dia deposit? nah dia menjual lagi ke Saya beli ini dari Anda, Yes. sudah saya bayar. ya Terus kenapa saya deposit ke Anda? Saya jual ke orang mau kemana terserah saya. kan internet bukan internetnya Ustadz. Layanan internetnya untuk Tadi yang mengenerate dibelinya apa ke Anda? alat perangkat Terus dan juga berupa layanan internetnya. layanan internet sudah dibeli. Yang dijual layanan internet atau Layanan alat internet perangkat? lagi kejual lagi ke Kan sudah dibeli tadi dari Anda. layanan internet kan itu kan bisa dijual lagi Ustadz. Kayak misalnya Iya, saya nggak paham. Ada yang bisa membantu saya? contoh misalnya saya pakai produk WiFi ID Ustadz. Jadi WiFi ID Terus akan membeli, misalnya saya di sini hotspot harus bayar melalui DKM ini. terus DKM saya beli seharga misal 50 MB seharga DKM saya beli Mas Ram. voucher internetnya. Sebentar ulangi. Anda perusahaan apa? Umpamanya apa nama perusahaan Anda? Saya bekerja di perusahaan telekomunikasi internet. Telekomunikasi internet. Salah satunya produknya internet. Internet. Lalu jual ke DKM. Lalu jual ke DKM. DKM beli perangkat Dan layanan internet. layanan internetnya, betul. Lalu ke DKM jual ke jamaah. Jamaah, betul. Terus DKM deposit ke Anda. Ya, jadi Yang depositnya untuk apa guna deposit? deposit itu nanti si jamaah membeli internet melalui DKM Ya. 1.000. Nah, deposit itu nanti mengurangi 1.000 tadi Ustadz. Berarti DKM belum beli ke perusahaan Anda. Perangkatnya beli, tapi Tadi perangkat tambah layanan. layanannya belum didistribusikan. Pada saat si jamaah beli ke DKM. Berarti layanan belum dibeli. Belum. Tadi katanya sudah dibeli. Itu yang saya nggak paham. Oke, Pak Ustadz. Ya, tadi yang saya dengar DKM beli perangkat dan beli layanan. Ya atau tidak? Ya. Lalu dia ngasih deposit, itu yang saya pusing. Oke, Ustadz. Masa dia beli kemudian deposit? Oke, Ustadz. Kalau dibelinya perangkat, Ya. ada pelayanan belum dibeli, dia deposit boleh. Ya. Dia deposit dulu, nanti berapa yang beli ke dia beli ke DKM pihak ketiga. ke Anda. Ya. Ya. Berarti DKM menjual sebelum dia miliki. Iya, proses partner juga. Sebentar dulu. Oke. DKM menjual ke nasabah para jamaah ini sebelum dia beli layanannya ke Anda. Iya. Berarti dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Atau si DKM ini adalah wakil dari perusahaan Anda. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa dibilang gitu. Sebentar dulu, kurang lebih. Kalau wakil, tolong jualkan, kamu dapat fee, begitu? Iya. Bagaimana akadnya? Per megabyte berapa rupiah dapat DKM ini? Ya. Jadi untuk menjadi wakil dari perusahaan saya harus membeli, ada dua skema, harus bisa sewa perangkat atau jual. Terus pada saat menjadi partner kita atau menjadi wakil kita itu jadi itemnya adalah perangkatnya, biaya instalasinya, biaya delivery perangkat, dan juga deposit awal yang saya bilang tadi. berarti dia bukan wakil, dia membeli ke Anda karena Anda deposit. Kalau dia wakil tidak ada deposit, kecuali deposit hanya sekedar untuk mengamankan, jangan nanti dia nggak bayar. Kalau ini kan bentuknya kan deposit dipotong terus, iya kan? Iya, betul. Kalau deposit dipotong berarti antara DKM dengan perusahaan Anda jual beli. Sedangkan dia tadi sudah menjual
ke jamaah sebelum barang dia terima, sebelum jasa dia terima. Oke. Ini sekali lagi Kecuali deposit ini untuk keamanan. bukan untuk keamanan, untuk menjual. Artinya perusahaan Anda jual ke DKM, ya bawalah, jualkanlah, nggak jadi nanti kembalikan ke kami. Risiko semuanya perusahaan kami yang nanggung. Ya, kalau dia nakal, potong dari depositnya. Bukan seperti itu, Ustaz. Seperti orang sewa rumah kan deposit untuk betul. 2 atau 3 bulan kontrak. Tujuannya kalau dia lari, ada uangnya yang ditahan. Iya betul. Ya, itu boleh. Mungkin saya sekali lagi untuk menjelaskannya. Jadi perusahaan saya itu adalah perusahaan telekomunikasi. Misalnya sebagai pihak DKM di sini membeli untuk dijual lagi ke jamaah yang mau memakai hotspot atau tidak mempunyai internet di kawasan sini. Untuk itu DKM datang ke kita untuk menjadi partner tadi, yaitu dengan cara 2 skema, yaitu membeli barang atau sewa barang. Kalau sewa barang berarti setelah dia tidak menjadi partner kita harus dikembalikan ke kita. Kalau misalnya dia beli perangkatnya, dia hak dia perangkatnya, tetapi layanannya tidak ada lagi. Layanan, jadi perbedaannya adalah layanan internet dan perangkatnya, Ustadz. Layanan internet dan yang menjadi deposit itu adalah untuk trigger agar mendapat layanan internetnya ke jamaah. Pada saat jamaah beli internet di DKM, itu memotong depositnya. Nanti kalau misalnya deposit sudah berkurang, tinggal misalnya 100 perak atau 1000 perak, dia top up ke kita. Gitu, Ustaz. Bisa dipahami, Ustaz? Iya, saya paham. Yang saya pahami seperti tadi, di mana DKM menjual internet kepada jamaah sebelum dia miliki jasa layanan tadi, sebelum dia beli dari perusahaan Anda. Tapi kan mungkin kan bukan barang, Ustaz. Bentuknya layanan. Jasa. Oke. Sama. Tidak juga boleh menjual jasa sebelum menerimanya. Anda menjual jasa umrah, belum Anda beli tidak boleh. Anda beli dulu ke sebuah travel, setelah Anda terima berapa seat deh, dapat 10. Anda jualin ke orang-orang. Anda beli umpamanya $2.000 US, Anda jual mungkin 2.100, 2.050, 2.200. Kalau sistem ini sebagai partner juga tidak boleh, Ustaz. Menjadi partner kita. Partner itu apa? Mitra, dia boleh menjual lagi produk kita. Dia boleh menjual gitu, nggak ada gunanya. Karena kalau dia beli dari Anda, boleh nggak dia jual lagi? Internetnya aja, Ustaz. Iya, boleh nggak dia jual Boleh. lagi? Ya udah. Kalau yang wakil itu, dia tidak perlu beli. Paham? Seperti marketing, udah bawa sana jualin. Berapa yang terjual, kau dapat sekian persen dari penjualan. Itu nggak ada masalah, itu wakil. Kalau ini kan enggak, dia tidak akan dapat pelayanan internet Anda sebelum dipotong dari depositnya. Kalau depositnya 0 kan nggak dapat. Berarti dia beli dulu ke Anda. Ya, sekarang dia sudah jual ke nasabah sebelum dia beli ke Anda, lalu dia belikan ke Anda, lalu dipotong depositnya. Begitu kan ya sistem mekanismenya? Kurang lebih. Maka berarti DKM menjual jasa sebelum dia miliki. Oke, Ustaz. Ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Salam. Tinggal perusahaan Anda suruh dirubah ke mereka akadnya. Ini akad Anda salah ini gitu. Jadi solusinya sebenarnya bagaimana, Ustaz? Suruh mereka solusinya, ya kalau mau, ya si DKM ini Anda bukan jual, atau Anda jual ke dia dulu saldo, tapi dia juga nggak berani menanggung risiko. Nanti dia sudah beli umpamanya sekian megabyte, sekian gigabyte, ternyata nggak ada yang beli, kan dia menanggung risiko. Ya, Anda yang stok ke dia, udah jualin. Ini kami berikan kamu stok, ya ini deposit untuk amannya saja, bukan bayarnya dari sini.
ya, untuk khawatir kami nanti kalau kau tidak bayar-bayar, ini untuk pengaman, ya, ini kami kirim per minggu berapa dia kemungkinan terjual sekitar 1000 megabyte, ya udah kami titip jual ke kamu 1000 megabyte dengan harga sekian, terserah kalian mau jual berapa, ya. Setiap akhir minggu atau akhir bulan kita hitung-hitungan, bayar ke kami, ya, sebesar yang disepakati yang terjual. Yang tidak terjual itu kami tarik lagi. Bisa kan itu? Sebenarnya saya hanya akunting, jadi hanya untuk mencatat aja. Itu kan ada tim marketingnya yang mendevelop itu. Mungkin saya ngasih saran. Bisa, insyaallah. Insyaallah. Makasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau ini berhasil memperbaiki, akan berubah nasib banyak karyawan. Dari yang sebelumnya dapat harta yang haram, sekarang menjadi halal. Kalau tidak berhasil, tentu antum carilah yang halal. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Saya bekerja di sebuah perusahaan jual beli alat berat. Dan kebanyakan pembeli kita itu pembayarannya menggunakan leasing. Nah, saya berkaitan dengan penjualan itu biasa menyediakan surat-surat legalitas daripada alat itu, seperti invoice, surat pelepasan hak, berita acara serah terima dan sebagainya. Namun seandainya pembeli itu pembayarannya tidak dengan leasing pun, standar berkas yang harus saya sediakan seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasan tentang hal ini. Hubungan Anda dengan leasing kan berarti ada apa tidak? Gimana, Ustaz? Hubungan Anda dengan leasing berarti ada atau tidak? Enggak ada, Ustaz. Saya sebatas menyediakan berkas-berkas, dan berkas-berkas itu dia mau beli ke leasing, mau beli ke cash, berkas-berkasnya sama kan ya? Sama Ustaz. Bukan dengan berkas itu dia datang ke leasing kan ya? Iya. Hah? Ya artinya kalau berkas tidak Anda sediakan, bisa dia datang ke leasing. Cair nggak? Nggak bisa. Saya ulangi. Kalau tidak Anda serahkan berkas ke dia pergi ke leasing, akan cair nggak kreditnya di leasing? Kalau saya nggak serahkan, nggak, maksudnya gini Ustaz, yang berkas itu udah standar apa namanya? Jawab dulu pertanyaan saya, ya. Nanti akan jelas jawabannya. Kalau tidak ada datang nasabah, dia katanya saya mau pakai leasing, ya, Anda bilang saya nggak buatin, dia datang ke leasing, cair nggak kreditnya? Nggak, Ustaz. Berarti karena Anda buatkan, dia bisa berbuat riba. Ya, Ustaz. Begini Ustaz, saya pernah berpikir, maksud saya berpikir begini, mohon diluruskan. Ya. Standar berkas itu dia bawa ke leasing atau tidak bawa ke leasing, itu harus saya sediakan. Dan artinya kalau orang itu beli untuk leasing atau tidak untuk leasing, itu harus saya keluarkan. Cuman kebanyakan dari pembeli perusahaan kami itu bayarnya pakai leasing gitu, Ustaz. Ketika atasan Anda suruh buatkan berkas-berkas yang dibutuhkan, ya, di situ jelas nggak ini leasing atau bukan leasing? Jelas, Ustaz. Kita tahu maksudnya. Anda tahu berarti? Iya. Berarti dengan berkas-berkas Anda ini cair kredit leasingnya? Iya. Ya. Maka kecuali Anda buatkan semuanya, berapa yang ada di gudang Anda buatkan berkas-berkasnya semuanya, Pak pegang, saya nggak mau tahu. Mau pakai leasing dia pakai apa, ini sudah saya buatkan semuanya. Apakah begitu atau Anda buatkan sesuai dengan permintaan? Soalnya kalau kayak berita acara serah terima, invoice dan sebagainya itu kan tanggal penjualan harus sesuai dengan tanggal itu, Ustaz. Kosongkan tanggalnya, suruh bos Anda yang ngisi tanggalnya. Nggak bisa? Kemungkinan nggak, Ustaz. Kalau enggak, rezeki Allah luas. Nggak, Ustaz. Jadi jalan keluarnya dalam hal ini, jalan keluarnya seperti yang saya katakan tadi, Pak, saya tidak mau membantu orang
untuk cair kredit ribanya. Terus apa maksudmu? Saya akan buatkan formatnya semua yang setiap barang masuk, saya buatkan formatnya. Ya, nanti bapak lah yang isi tanggal, tanda tanganin, urusan bapak. Yang mau ke leasing, yang mau segala macam urusan bapak. Mau dia? Iya Pak. Alhamdulillah kalau dia mau. Allah barik fiik. Syukran Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau izin bertanya. Saya ada bisnis menjual pakaian dan makanan. Alhamdulillah hasil penjualannya lumayan baik, Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa orang yang ingin invest modal dengan sistem bagi hasil. Tapi mereka hanya invest modal saja, tidak ikut menjualkan produk saya gitu, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz, terkait hal ini. Bagaimana presentase bagi hasilnya dan untung ruginya? Ketika dia ingin invest modal, modalnya nominalnya kira-kira berapa umpamanya? Sekitar 10 sampai 15 juta. 10 sampai, tanyakan dia, kau punya uang 10 apa 15? Iya, memang segitu Ustadz, udah pernah bicara juga sekitar 10 atau 15. 10, anggap Iya. 10. Iya. Usaha Anda kalau dijual semuanya berapa harganya? Kalau dijual semua itu sekitar 15 juta. Nah, kalau dia ngasih 15 berarti dia punya 50% dari usaha Anda, iya atau tidak? Iya. Iya. Maka keuntungan tentu Anda lebih besar karena Anda mengelola. Iya betul Ustaz. Ya, umpamanya keuntungan Anda 75%, dia 25%. Jelas? Jelas ya. Yang kenapa Anda lebih besar? Karena Anda mengelola, dia tidak. Iya Ustaz. Yang 25 itu imbalan modal, yang 50 imbalan pengelolaan. Iya Ustaz. Kalau masalah keuntungan, kalau dia minta naik, nego dikit, itu tergantung kebutuhan. Kalau Anda sangat butuh dengan modalnya, bagi Anda mungkin enggak keberatan. Dia minta 35 lah atau 40. Ya, kalau Anda setuju tidak ada masalah. Tetapi kerugian harus berdasarkan porsi modal 50-50. Jelas? Jelas insyaallah. Ternyata aset yang sekarang 30 juta, tahun depan dihitung tinggal 20 juta, berarti modalnya 15, tinggal 10, Anda pun tinggal 10. Ya. Alhamdulillah tahun depan naik menjadi 100 juta, berarti keuntungannya 70 juta. Ya, dibagi 75 untuk Anda, 25 untuk dia dari 70 juta tadi. Jelas? Jelas insyaallah Allah Ustaz. barik fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sisi Ikhwan dulu ya Ukti. Afwan tadi Ikhwan 2. Afwan juga 2 ya. Ya nanti 2 lagi dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau Sebentar, nanya. saya ikut ibu atau ikut moderator? Moderator mana? Saya ikut siapa? Ah, ikut moderator, aku tanya ibu. Maaf ibu ya. InsyaAllah dapat setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Ustaz. Allah. Ini Ustaz, saya ingin menanyakan soal waris Ustaz. Ya. Kebenaran ini sih titipan sih Ustaz. Kalau titipan nanti Anda bisa jawab nggak pertanyaan saya? Kebetulan di belakang orangnya Ustaz. Coba nanti kalau nggak bisa jawab panggil orangnya. Terus sampaikan apa titipannya? Jadi gini Ustaz. Harta waris dari kakek Ustaz. Kakek ini namanya siapa? Kakek ini namanya Toba, Haji Toba Ustaz. Haji Toba. Haji Toba. Wafat tahun? Sekitar 12 tahun yang lalu Ustaz. Tahun berapa itu? 97 Ustaz.
97-96 Ustaz. 97 berarti 2000 Ustaz, maaf, 2000. Cek, jangan-jangan sekarang masih hidup dia. Nanti bilang sudah wafat aja. Ya masih hidup, mau dibagi warisnya dia muncul. Maaf Ustaz, 15 tahun lalu Ustaz. Tahun berapa itu perkiraan? 2004. 2004. Ya. Terus dua-duanya udah meninggal Ustaz ya. Berarti istrinya juga wafat. Iya. Tahun 2 tahun setelah itu Ustaz. Berarti 2006. sekitar 2006 ya Ustaz. Kemudian meninggalkan 2 orang anak Ustaz. Warisannya belum dibagi juga. Iya, warisan belum dibagi. Warisan Haji Toba tadi belum dibagi juga. Iya. Terus kebetulan sekarang dikuasai oleh salah seorang anak Ustaz. Terus yang ingin saya tanyakan itu ini Ustaz, pembagian dari harta waris. Terus hukum ini Ustaz, hukum pengacara Ustaz. Kalau seandainya memang anak ahli warisnya tuh nggak bisa secara kekeluargaan Ustaz. Kenapa pakai pengacara, langsung ke pengadilan agama kan bisa? Waktu kan ya Ustaz. Hah? Waktu apa? Waktu anak-anaknya yang terbatas Ustaz. Ya terserah. Pengacara juga boleh, nggak ada masalah gunakan jasanya. Oh nggak masalah Ustaz? Nggak masalah. Selagi dia tidak berpihak kepada yang batil. Kalau dia bantu untuk menyelesaikan sesuai dengan syar'i, apa salahnya? Tapi tentu ada hak dia di situ. Ya. Ya. Terus kalau itunya Ustaz, kalau pembagian warisnya itu antara ketika Haji Toba wafat, berarti istrinya masih hidup. Kebetulan istrinya itu ini Ustaz, ada 3 Ustaz. Terus tadi yang meninggal tadi 1 tahun 2006, yang 2 lagi kapan meninggalnya? Yang meninggal itu kan ini Ustaz, kakek neneknya yang meninggal itu yang 15 tahun yang lalu. Terus kakek nenek itu siapa namanya? Tadi kan udah selesai Haji Toba. Iya. Istrinya 2006 kata Anda tadi. Neneknya meninggal juga 2 tahun yang lalu. Nenek siapa? Nenek Haji Toba. Iya. Iya Ustaz. Tadi. Jadi harta warisnya itu masih ada istri Ustaz, istri sama anak-anaknya. Sebentar. Sekarang harta ini milik Haji Toba. Bukan. Hartanya itu awalnya itu punya kakek nenek. Awalnya punya Nabi Adam. Namanya tanah Nabi Adam dulu yang ada di semua ini. Yang terdaftar di sertifikat nama Haji Toba atau nama siapa? Iya Haji Toba Ustaz. Haji Toba. Haji Toba wafat 2004. Iya. Ya. Yes. Pada saat Haji Toba wafat, istrinya ada berapa yang masih hidup? 2 Ustaz. Yang satu lagi kapan meninggalnya? Tadi 2006. Meninggalnya itu 3 lah. Tadi kata antum 3 istrinya. Iya. Terus yang satu lagi kapan meninggalnya? Meninggalnya itu sekitar tadi 2006 saya dengarkan ya. Iya. Berarti 3-3-nya masih hidup ketika Haji Toba wafat. Iya Ustaz. Lah iya tadi kita dulu. Cek yang benar, nanti salah bagi antum yang kena, saya nggak tahu saya. Enggak, jadi pertanyaan nih, orang tua mempunyai waris dari kakek Ustaz ya. Terus kebetulan mempunyai 3 orang istri Ustaz, 1 meninggal. Siapa yang punya 3 istri itu? Anaknya Ismail Toba, anaknya Ustaz. Ini anaknya sekarang Haji Toba. Dari Haji Toba sudah dibagi waris atau belum? Belum Ustaz. Ya itu makanya diurunut dari Haji Toba dulu. Iya. Ya ngapain anaknya Ismail loh, person Ismail. Nanti dulu dari Haji Toba dulu, ahli waris Haji Toba. Nanti berapa hak Haji Ismail, udah Haji dia Ismail, berapa hak Haji Ismail baru dibagi lagi kepada ahli waris Haji Ismail. Paham? Iya Ustaz. Makanya saya tanyakan Haji Toba tadi. Haji Toba punya 3 istri. Iya. Hidup pada semuanya pada saat Haji Toba wafat.
Iya Ustaz. Ya. Bapak ibu dari Haji Toba sudah meninggal tadi kan ya? Iya. Haji Toba punya anak berapa? 2 Ustaz. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 1 laki-laki 1 perempuan Ustaz. 1 laki-laki 1 perempuan. Ya. Istri 3-3-nya dapat 1/8 dibagi 3. Jelas, sisanya 7/8 dibagi 3. 2/3 untuk Ismail, 1/3 untuk saudari Ismail. Paham? Iya Ustaz. Catat pakai kertas, nanti lupa tuh. Maaf Ustaz. Saya rekam aja. Ya Ustaz, maaf Ustaz, bisa bilangin Ustaz? Ya. Ini fee-nya besar nih yang mewakilkan. Yang mewakilkan ke antum dari berdiri duduk berdiri lagi, stresnya belum lagi. Baik. Untuk istrinya 1/8. Sisakan 7 kan ya, 7/8. Maaf Ustaz. Sisanya kan 7/8. Iya. 7/8 akan dibagikan ke 3 bagian. Anak laki-lakinya Ismail dapat 2/3, saudarinya 1/3. 7 dibagi 3 kan ada pecahan. 3 dikali 8 sama dengan 24. Maka hartanya keseluruhan dibagi 24. Untuk istrinya dapat 3/24. Berarti mereka ada 3 orang, masing-masing 1/24, 1/24, 1/24. Anaknya Ismail Toba dari 7 dikali 2 dapat 14/24. Anak perempuan Haji Toba dapat 7/24. Selesai. Bisa untuk ulangi? Istrinya masing-masing dapat berapa? Istri masing-masing dapat 1/8 Ustaz. 1/24. 1/24. Iya. Ya, anak lakinya Ismail dapat berapa? 12/24. 14/24. Anak perempuan Haji Toba dapat berapa? 7/24. Ya, alhamdulillah selesai. Nah, apa lagi pertanyaannya? Udah cukup belum Ustaz? Ya. Semua warisan Haji Toba dibagi seperti itu. Untuk yang istrinya yang sudah wafat 2006 kan baru sekarang dibaginya tuh. Iya Ustaz. Ini dibagi lagi kepada ahli waris istrinya. Ya. Ibu bapak dari istrinya yang sudah wafat 2006 masih hidup atau sudah meninggal? 1 sudah meninggal Ustaz. Siapa yang meninggal 1? Istri terakhir Ustaz. Iya, istri terakhir tadi meninggal 2006. Iya, iya. Sekarang kan dia dapat 1/24 dari harta Haji Toba. Iya. Ini enggak mungkin dimasukkan 1/24 ke dalam kuburannya. Ini mau dibagikan kepada ahli waris istrinya ini. Iya. Paham? Iya, Ustaz. Ya. Istrinya yang di 2006 wafat tadi, 2004 suaminya wafat. Dia nikah lagi atau tidak? Nikah Ustaz. Setelah... enggak nikah lagi. Enggak nikah lagi Ustaz. Jangan tebak-tebak, ini nasab orang. Enggak Ustaz. Enggak. Berarti dia tidak punya suami pada saat dia wafat. Iya. Karena suami sudah meninggal. Bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Bapak ibu siapa maksudnya ini? Iya, bapak ibu siapa? Bapak ibu dari istri yang meninggal 2006 ini. Oh, sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Ada anaknya Ustaz? Ya, anaknya 2 orang tadi kan ya. Berarti harta 1/24 dari istri yang wafat ini dibagikan kepada anaknya laki-laki si Ismail, dapat dibagi 3 dia, dan bagi 2/3 untuk Ismail, 1/3 untuk anak perempuannya atau saudari dari Ismail. Ya, Ustaz. Jelas? Ya, Ustaz. Baik. Jazakallahu Ustaz. Allah barik fiik. Silakan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhwat apa ikhwan? Ahwat.
berarti pertanyaannya 2 kali ya? Akhwatnya 2 kali nanya kan? Moderator, itu akhwat 1 kali. demo. Ah, 1 kali. Iya. Oh, 1 kali? Iya, 1 kali Ibu. Nanti buatlah acara kegiatan panitianya akhwat, sehingga untuk akhwat 3, laki-laki setengah. Masya Allah. Sekarang kan panitianya lah ikhwan, ya terserah mereka Ibu. Saya biasanya kalau kajian akhwat, biasanya kajian ibu-ibu, biasanya di hari kerja itu ya ada bapak bertanya tunjuk tangan. Ibu-ibu merelakan bapak ini kan kajian ibu, rela nggak? Ada bapak bertanya, kalau nggak rela silakan ibu dulu yang bertanya, nanti ada sisa baru untuk bapak. Kalau rela, kadang rela Pak Ustadz, ya udah bertanya. Jelas, sabar ibu ya. Silakan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya tentang income atau fee konsultan pajak. Fee konsultan pajak. Kan umumnya konsultan pajak itu membantu klien dalam memanage pajaknya biar nominal bayar pajaknya itu diupayakan seminimal mungkin. Ya. Tapi dengan kaidah yang legal menurut aturan negara. Ya. Yang saya mau nanya, gimana hukumnya income konsultan pajak seperti itu? Ya. Konsultan pajak tugasnya membantu wajib pajak. Iya benar. Iya kan? Iya. Bukan membantu negara. Ya atau Iya. tidak? Iya Ustaz. Yang wajib pajak ini adalah pihak yang terzolimi. Iya benar Ustaz. Ya. Membantu orang yang terzolimi, tidak pun dikasih upah, ini perintah dari Rasulullah dan dari syariat. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi. Dalam hal ini yang menzalimi negara, yang dizalimi adalah orang wajib pajak ini. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kalau orang yang dizalimi saya bantu, jelas. Orang yang menzalimi bagaimana membantunya? Itu engkau nasihati agar tidak menzalimi. Maka tugas konsultan pajak 2. Pertama, nasihati para pegawai pajak menarik pajak, bilang mereka, jangan narik pajak, masuk neraka kalian. Mereka enggak mau, tetap juga menzalimi, bantu yang teraniaya, terzalimi ini. Bagaimana caranya dengan legal bisa kezalimannya berkurang? Harusnya dia terzalimi 1 miliar menjadi terzalimi umpamanya 10 juta, mungkin. Kalau mungkin alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Maka fee bekerja di sini adalah halal. Alhamdulillah ya Allah barik. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang developer aplikasi. Saya itu berencana untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dimana itu aplikasinya akan membantu developer-developer lain buat mengerjakan pekerjaan mereka. Nah, pertanyaan saya itu, gimana kalau misal produk aplikasi saya dibeli oleh developer lain yang bekerja di instansi yang tidak halal? Anda tahu, Anda tanyakan atau? Ya, karena kita tidak bisa. Nah, kan dia belinya lewat online. Berarti kan kita tidak bisa mengetahui. Ya udah jual aja. Gak masalah begitu. Ya jangan tanya dia, kau berhubungan dengan siapa aja ya. Jual aja, alhamdulillah. Sama seperti Anda punya pisau, tukang pisau. Jual aja. Ada ibu-ibu yang beli untuk macam bawang, alhamdulillah. Ada preman beli untuk congkel rumah orang. Ya Anda kan nggak tahu dia untuk apa digunakannya pisau. Jual aja. Tapi ada namanya maling, coba pisau yang paling bagus, yang bisa motong pintu besi. Saya mau rampok bank tadi. Ya enggak boleh Anda jual. Jelas? Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Silakan sisi Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu
mempunyai Ibu. sebidang tanah. Memiliki sebidang tanah. Ya. Iya, Ibu. Saya beli sendiri sebelum menikah. Iya, Ibu. Terus niat saya karena saya sudah lansia akan saya jual. Iya. Hasilnya mau untuk umroh bersama anak-anak. Masya Allah. Habis diambil untuk umroh, baru saya bagi ke anak-anak. Boleh apa enggak? Dan cara pembagi warisnya bagaimana? Ya, Ibu memiliki sebidang tanah, beliau berencana menjualnya dan digunakan untuk umroh bersama anak-anak. Suami sudah wafat berarti Ibu? Sudah. Nah, orang tua Ibu sudah wafat juga berarti? Sudah lama waktu saya masih muda dulu. Iya. Bagaimana? Bagus. Ini umroh pertama atau umroh keberapa Ibu? Saya umroh kedua, niatnya untuk badal umroh orang tua. Ah iya. Kalau anak-anak baru pertama. Ya. Umroh bagi mereka umroh wajib. Kalau Anda umrohnya membadalkan orang tua, ya boleh membadalkan untuk orang tua. Dan ini sebuah amal ibadah yang bagus. Bila ada sisanya, Anda gunakan tadi untuk mau dibagikan ke anak-anak. Iya. Bagaimana cara membagi warisnya? Kalau Anda membagikannya semasih Anda hidup, berarti bukan waris. Oh iya. Yang waris itu bila seseorang wafat. Jelas Ibu? Ya. Nah, tapi kalau Ibu berikan kepada anak-anak sekarang, Ya. dan kan kita tidak tahu umur seseorang. Ya. Kira-kira Ibu masih punya harta yang lain untuk biaya hidup? Bagaimana? Apakah Ibu masih punya harta lain untuk biaya hidup? Saya punya rumah, juga rumah saya sendiri, saya yang beli. Terus saya pensiunan pegawai negeri. Ada berarti biaya hidup? Ada. Ada. Kalau ada biaya hidup, ini sekarang Anda bagikan mereka bukan waris. Ibu ingin serahkan rupiahnya sekarang ke mereka atau mereka nanti ngambilnya? Bagaimana? Nanti kalau sudah terjual, Ustaz. Iya sudah terjual, sudah sisa dari umroh. Itu mau diserahkan saat itu juga atau nunggu Ibu wafat dulu? Maunya sebagian untuk saya, sebagian saya serahkan kepada anak-anak sebelum saya meninggal. Ini namanya hibah. Ya. Kalau hibah, kalau Ibu mau ikut aturan waris di mana laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, boleh. Atau Ibu bagi rata juga boleh. Jelas? Ya. Ya. Oh, jadi anak laki-laki sama perempuan dibagi rata boleh? Kalau Ibu mau begitu boleh, karena ini bukan waris. Ya. Ini namanya hibah. Ya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh jamaah di seluruh Indonesia serta Allah membuat negeri kita bebas dari korupsi. Allahumma amin. Ustadz, saya ingin bertanya perihal denda keterlambatan. Saya pernah dengar ada denda keterlambatan yang diperbolehkan, Ustadz. Apakah benar seperti itu, Ustadz? Keterlambatan atas apa? Nah, bedanya denda keterlambatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan itu seperti apa ya, Ustadz? Kalau atas keterlambatan jasa, boleh. Kalau kita meminjam buku ke perpustakaan sebentar. Keterlambatan jasa seperti Anda minta dibuatkan rumah. Materialnya Anda menyediakan. Ya. Anda minta serah terimanya tanggal 1 Januari 2020. Anda sekarang statusnya ngontrak, semuanya sudah Anda persiapkan, tanggal 1/1/2020 Anda pindah ke rumah tadi. Ya, Anda khawatir dia lalai, dia main-main, atau mungkin dia dapat kontrak yang lain lebih tinggi tawarannya, nanti Anda khawatir dia tidak disiplin. Maka Anda katakan dalam perjanjian, keterlambatan setiap hari penyerahan rumah akan dikenakan sanksi, saya potong harganya
per hari keterlambatan umpamanya 1/1000 dari harga. Jelas? Ini boleh. Ini bukan atas keterlambatan hutang piutang, atas jasa. Atau Anda katakan kepada karyawan Anda, terlambat Anda masuk per 10 menit, potong gaji Anda 1/1000. Boleh. Jelas? Terus pertanyaannya, yang tidak boleh hutang. Terlambat Anda membayar, dikenakan pertambahan, ini yang tidak boleh. Pertanyaannya, itu aja Ustaz. Tadi ada saya dengar. Kalau misalnya kita ke perpustakaan minjem buku, perpustakaan, boleh itu berarti Ustaz? Anda minjam buku, ya terlambat sehari dihitung 2 hari, atau bagaimana? Terlambat sehari dihitung. Anda pinjam selama seminggu, berbayar apa tidak? Tidak berbayar Ustaz. Tidak, tapi kalau terlambat dihitung sehari berapa? Rp500. Rp500. Itu berarti sewa sehari, bukan denda. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Silakan Sisi Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah membayar makanan atau membeli barang menggunakan sebuah aplikasi yang berkembang pada zaman ini termasuk transaksi riba karena ada cashback di dalamnya yang bisa digunakan untuk membeli makanan itu atau barang itu kembali? Terima kasih Ustaz. Sebentar, pelan-pelan. Anda menggunakan sebuah aplikasi. Ya, sebuah aplikasi untuk membeli sebuah makanan di restoran. Sebentar, pelan-pelan. Membeli makanan di sebuah restoran. Iya. Anda bayar di depan atau bayarnya nanti? Bayar di depan. Tapi uang saya ada di aplikasi itu. Dalam bentuk e-wallet. Yes, e-wallet. E-wallet. Iya. Ya. Dalam bentuk e-wallet Anda bukan bayar di depan. Iya, bayar di depan. Sorry. Saya deposit dulu ke. Anda deposit dulu, nanti ketika dia beli dia debit dari deposit Anda, begitu? Iya. Ah, itu bayar di depan, betul. Iya. Berarti ketika Anda top up e-wallet ini, Iya. Anda akan meminjamkan uang ke dia. Nabung di dia. Iya, nabung. Ya, nabung itu kalau dalam bahasa fikihnya meminjamkan uang. Uang itu menjadi milik dia. Iya. Ya. Dalam akad pinjam meminjam, bila dapat manfaat si pemberi pinjaman dalam bentuk Anda mendapat potongan harga atau cashback, atau diskon atau apapun namanya, maka ini adalah riba murni. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman. Di sini pemberi pinjamannya adalah Anda yang top up tadi. Manfaatnya dalam bentuk cashback tadi, potongannya, ya, maka ini adalah riba. Kalau bentuk bank konvensional ini namanya bunga. Anda nabung di bank konvensional, lalu itu nama akadnya adalah Anda meminjamkan uang ke bank konvensional. Lalu atas uang yang Anda pinjamkan dapat bunga, bertambah uang Anda. Kalau di sini bertambah saldo Anda menjadi dengan tambahan cashback tadi. Jelas? Jelas Ustaz. Allah barik fiik. Baik, terima kasih. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz dan jamaah yang ada di sini. Allah. Saudara dekat kami Ustaz, awalnya mengajar ilmu perpajakan, kemudian resign. Sebentar, saudara atau Anda? Saudara Pak, ini kebetulan terkait dengan saudara saya di kampung. Ya, kemudian di kampung dia mengajar ilmu perpajakan. Dia ada di universitas di kampung. Iya, di kampung itu Ustaz. Gitu. Kemudian resign, kemudian usaha. Ya. Usaha kolaps saat ini adalah dia diberikan bangkrut, sedang ekonominya sedang lemah. Dikarunia anak yang diberi penyakit jantung bawaan.
dan dia harus ditangani secara khusus, tapi dengan kondisi keuangannya nggak mampu untuk pengobatan. Kami dari keluarga pernah melihat cuplikan YouTube di Ustadz cuplikan ceramah Ustadz di YouTube mengenai dalam kondisi darurat asuransi itu diperbolehkan. Kebetulan mereka sudah mencoba ikut BPJS yang miskin, masyarakat miskin. Dan kebetulan kami juga pernah mendapat BPJS apa? Untuk keluarga miskin, Ustadz. Kan itu katanya diperbolehkan, Ustadz. Iya. Cuman pas ngurus itu kuotanya habis. Jadi mereka mau nggak mau harus yang mandiri. Berbayar, yang mandiri, betul, Ustaz. Kemudian saudara kami ini terutama si suaminya memilih tidak untuk ikut itu. Kenapa? Alasannya dengan alasan walaupun kondisinya darurat tapi hukum Allah haram tetap haram. Padahal kondisi anaknya lumayan cukup harus segera ditangani, Ustaz. Karena sudah pemikiran si suami ini sudah sampai pada titik tidak mau mengambil itu karena menurut dia kalau haram ya haram walaupun kondisinya darurat. Kalaupun anaknya ditakdirkan meninggal ya sudah meninggal. Pertanyaannya yang pertama sebetulnya terkait dia kan masih ada kemampuan untuk mengajar gitu, Ustaz. Apakah sebenarnya mengajar dosen di ilmu perpajakan itu boleh atau tidak? Yang kedua, pemikiran dia mengenai hukum, memilih hukum tetap di hukum asal, suatu hukum asal yang haram-haram walaupun dalam kondisi darurat, itu dibenarkan atau tidak? Demikian, Ustaz. Allah barik fiik. Pertama, dia mengajarkan ilmu perpajakan. Artinya bagaimana cara menarik pajak dengan baik, bagaimana pajak masuk ke negara dengan banyak, iya atau tidak? Kalau sepengetahuan kami sih, kalau di kebetulan saya juga dulu kuliah di akuntansi, Ustadz. Kalau misalkan yang diajarkan di perkuliahan itu bisa dari dua sisi, jadi ilmu dari segi pemerintahan ataupun di consulting. Maksudnya bisa jadi nanti arahnya ke swasta jadi konsultan gitu, atau bisa jadi dari sisi government-nya yang menarik. Kalau dia mengajar perpajakan, dia mengatakan sesungguhnya Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW telah mengharamkan pajak, dan Rasulullah telah mengatakan bahwa yang menarik pajak tidak masuk surga. Ya, lalu bisa dia mengajarkan pajak lagi? Kurang tahu, Ustaz. Sudah jelas pelakunya akan masuk neraka. Ya, apakah akan diajarkan ilmunya? Iya atau tidak? Iya. Tentu iya, tidak. Tentu tidak akan diajarkannya ilmunya. Dan wallahu ta'ala alam, musibah yang diderita dia, saya yakin dengan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Ya, satu. Kemudian dalam kondisi tadi, kalau dia punya harta yang halal, ya tentu lebih baik dia mengobati anaknya dengan harta yang halal. Sekarang kondisinya dia punya harta yang halal cukup tidak untuk mengobati? Kondisinya sekarang sih benar-benar sedang dibawa, Ustadz. Tidak sering cukup dibantu untuk oleh mengobati. keluarga. Iya. Ya. Maksudnya kalau tidak cukup, sesuatu illa ma turidtum ilaih, kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya, ada darurat, kebutuhan yang sangat mendesak. Apa itu kebutuhan yang sangat mendesak? Yaitu bila tidak dilakukan akan hilang nyawa. Di sini kan bila tidak dilakukan pengobatan secepatnya, diperkirakan sangat memungkinkan nyawa anak akan hilang. Betul, Ustaz. Ini namanya darurat. Untuk dalam keadaan darurat, riba pun boleh dilakukan. Ya, selagi masih ada riba yang ringan, seperti ikut BPJS, itu ribanya ringan. Kenapa? Karena pemerintah mewajibkan. Setiap warga negara Indonesia 2019 diwajibkan oleh pemerintah untuk menjadi peserta BPJS. Ya atau tidak? Mau tidak mau dilakukan. Karena kalau tidak, Anda tidak akan mendapat pelayanan publik. Seperti pengurusan beberapa identitas yang penting untuk kehidupan Anda.
mungkin kartu keluarga, mungkin STNK, mungkin dan lain-lainnya. Berarti Anda sudah diwajibkan, dosanya tentu tidak pada Anda lagi karena sudah menjadi kewajiban diwajibkan oleh pemerintah. Jelas? Jelas. Satu lagi Ustaz. Kalau dia tetap tidak mau, suruh datang dia ke lembaga zakat nasional. Oh, jadi apa? Muzaki gitu ya Ustaz ya? Mustahik. Mustahik ya. Ya, datang ke lembaga zakat nasional kan banyak. Ada namanya Basnas. Di kampung ada kan? Ada. Datang kepada mereka, buat ada laporan dari pihak dokter tentang kondisinya, ajukan biayanya, ya itu haknya dia dalam kondisi tidak mampu dan butuh biaya besar. Hafan satu lagi Ustaz, ini dari jadi si saudara kami ini ikhtiar yang dia lakukan untuk memenuhi nafkah keluarganya hanya jual beli online dari rumah Ustaz, hanya sebatas itu. Jadi jual beli online dia punya barang? Punya sih Ustaz. Yang dijualnya barang dia? Yang jadi dijual barang dia, cuma maksud kami kadang dagangannya laku, kadang enggak gitu Ustaz. Maksudnya dari kami pihak keluarga itu menilainya ikhtiar si suami itu kayak kurang maksimal gitulah, nggak mau keluar, hanya sekedar di rumah. Jika ada beli online ya sudah, kalau nggak ada ya sudah dibiarkan saja seadanya anaknya makan apa gitu Ustaz. Apakah itu betul demikian atau kami dari pihak keluarga harusnya kan kayak tadi siang itu Ustaz Khalid itu kalau berkewajiban seperti burung kan wajib keluar gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Kalau dia keluar internetnya, kan dianya yang keluar. Iya. Juga bagian dari keluar. Begitu Ustaz ya. Iya. Tapi apapun lah dapat yang halal. Ini dijalankan juga. Ada orang yang, Pak, tolong dong, itu bersihin rumah saya. Udah kerja bersihin rumah. Tolong ambilin kelapa, panjat kelapa. Berapa fee-nya per pohon? Per pohon fee-nya Rp10.000. Udah panjat. Kalau bisa manjat, kalau nggak bisa manjat jangan. Ya, Ali bin Abi Thalib bekerja pada seorang wanita Yahudi untuk menurunkan kurma dari pohonnya. Per setiap pohon 1 biji kurma. Segini kan biji kurma ya? Ya? Atau seginilah gede dikit. Zaman dulu kan gede. 1 biji cuma dapat. Ya, Anda turunkan pohon kelapanya dapat 1 biji kan lumayan. Maksimal bekerja. Jazakallahu khair. Allah barik. Dan minta kepada Allah yang Maha Kaya untuk dilapangkan rezekinya. Silakan Sisi Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini titipan pertanyaan dari teman saya. Jadi teman saya itu dapat warisan dari ayahnya rahimahullah, sejumlah sebidang tanah gitu. Nah, teman saya ini berniat untuk menjual tanahnya, namun belum khawatir susah untuk menjualnya. Nah, akhirnya teman saya ini berencana untuk menggandaikan tanahnya ke bank dengan dengan pemikiran kalaupun tidak bisa membayarnya ya sudah, jadi tanah itu menjadi hak bank. Apakah sistem seperti itu uangnya jadi halal Ustaz? Uangnya memang jadi haram. Kemudian bank apakah mengasih seharga tanah atau hanya sekitar paling 80%? 80% kan ya? Dinilai tanahnya 1 miliar, paling dikasih pinjaman 800 juta. Belum lagi dengan bunganya nanti dihitung. Maka dia terkena dosa riba. Kalau dia jual mungkin dapat harga 1 miliar. Untung 200 juta dan halal. Jelas? Jelas Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan selalu. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau nanya, bagaimana hukumnya bagi orang yang lalai dalam mengetahui nisab hartanya yang tersimpan dalam beberapa tahun? Lalai mengetahui nisab hartanya yang tersimpan dalam beberapa tahun. Uangnya di mana? Uangnya berupa logam mulia, Bos. Logam mulia? Iya. Kok lalai? Hilang atau di mana? Karena lalai dalam menghitungnya, Ustaz. Enggak, sekarang emasnya itu di mana? Jangan tunjukkan ke saya di mananya, nanti banyak yang tahu di sini. Artinya dia simpannya di SDB, di bawah tanah atau di bawah kolong dalam sekali di bawah atau di bawah masih dalam rumah. Masih dalam rumah. Terus apa yang lalai? Kan bisa dihitung sekarang berapa. Qadarullah almarhum ibu belum sempat menghitungnya, diketahui. Apa? Orang menipu? Almarhum ibu saya, Ustaz. Ulangi. Qadarullah almarhum orang tua saya belum sempat menghitung nisab dari harta tersimpan tersebut. Jadi diketahui. Sekarang hartanya ada atau tidak? Ada. Bisa dihitung? Sudah dihitung, Ustaz. Berapa gram semuanya? Diketahui pada tahun 2017 itu 125 gram emas. Ya, keluarkan 2,5%. Hitungannya satu nisab ke belakang, Ustaz, ya. Sudah berapa kali dia berzakat? Belum pernah berzakat? Dari awal belum ada dikeluarkan. Belum pernah berzakat. Ya. Anda tahu semenjak kapan sampai? Saya tahunya 2018. Sebelum itu dia nggak punya emas? Belum dijelaskan, belum pernah tahu. Ya udah, semenjak Anda tahu aja dari 2018. Berarti 2018 itu udah setahun di tangan dia atau baru belinya? Kata orang tua laki-laki kata sudah beberapa tahun ke belakang, 5 tahun kurang lebih. Berarti kan tahu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu dia beli nyicil dari awal dia beli atau dia beli langsung 100 gram tadi? Nah, kalau saya nggak tahu, Ustaz. Masih hidup orang tuanya belum? Kalau yang laki-laki alhamdulillah masih. Tanya ke dia. Cuman yang orang tua laki-laki tahunya ketika ini emas perhiasan atau emas batangan? Emas batangan. Terus laki-laki? Kemudian pada tahun 2018 emas itu dicairkan sekitar 50 gram untuk mendaftar haji. Jadi sekarang sudah menjadi sisa 75 gram. Jadi apakah masih ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal yang tahun 2017 itu? 2018 dicairkan, apa kapan dicairkan? Dicairkan karena untuk mendaftar haji. Kapan itu? Kurang lebih pertengahan 2018. 2017 berarti masih 120. Betul, Ustaz. 2016 masih 120. Iya, kira-kira. 2015 masih juga. Saya sih tidak tahu pasti, Ustaz. Ditanya ke bapak Anda. Saya juga nggak tahu saya. Ya, orang tua laki-laki saya pun juga nggak mengetahui. Pas terakhir dihitung di toko emas sekira segitu 2017. Dia belinya nyicil atau belinya langsung segepok 120 gram? Itu saya nggak tahu, Ustaz. Tanya. Ini yang beli istrinya atau ibu Anda atau bapak Anda? Ibu Anda. Masa suami nggak tahu istrinya beli segepok atau nyicil? Yang jelas emasnya sekarang gede atau kecil-kecil? Itu kepingan. Iya, kepingan, 1 keping atau 2 keping atau 3 keping? Saya nggak tahu, Ustaz. Lihat sekarang kan ada emasnya. Nggak boleh lihat juga. Belum sempat. Kalau 1 kepingan besar, umumnya ada 100 gram, ada kemudian 10 gram, 10 gram. Kemungkinan yang 100 gram ini kan nggak mungkin nyicil dilem jadi satu, kan nggak mungkin. Berarti yang 100 gram ini sudah kena zakat semenjak dibeli. Iya. Harus dipotong 5 kali. Oh, gitu. 2,5, tahun kedua kan tinggal 975. Iya. Kurang lagi 2,5, kurang lagi 2,5, 2,5, 2,5. Berapa lagi tinggal? 4, kalau 4, hitung aja lah. Oh, berarti harus dikeluarkan, Ustaz, ya? Ketika nisabnya sudah sampai walaupun menghitungnya sudah telat. Tidak ada pemutihan zakat.
Iya Ustaz, terima kasih. Saya nggak bisa mutih zakat siapapun. Ya, malaikat pun tidak bisa memutihkan zakat siapapun. Oleh karena itu, malaikat nanti akan mempertanyakan, mengaudit semua orang yang punya harta yang sampai zakat dia tidak bayarkan dan tidak dikeluarkan oleh ahli warisnya. Makanya kewajiban ahli waris ketika seseorang wafat mengeluarkan kewajiban dalam hartanya itu baik dalam bentuk zakat atau hutang kepada manusia. Ini zakat hutang kepada Allah. Jadi dikeluarkan dulu sebelum dibagi waris. Baik, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Silakan Sisi Ahwat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, beberapa bulan yang lalu itu saya ditawari bisnis yang bisnisnya itu punya dua. Ditawari apa Ibu? Ditawari bisnis. Bisnis. Yang bisnisnya ini punya dua cara kerja. Yang pertama tuh jual tiket-tiket, semisal tiket kereta, pesawat, kapal dan lainnya. Terus juga bisa booking hotel, bisa bayar pajak, air, listrik, ada kuota sama ini juga pulsa. Terus yang kedua itu mempromosikan bisnis itu sendiri. Jadi kalau kita bisa menjoinkan satu orang buat ikut bisnis itu, bisa ikut bisnis jualan itu juga, digaji atau diberi bonus 100.000. Terus itu hukumnya gimana Ustadz? Baik. Yang dijualnya apa? Yang dijual itu semisal tiket-tiket. Jadi tiket terus. Jadi secara online gitu Ustadz pakai Iya, apa aja dijualnya? Gimana Jasa Ustadz? Untuk jual beli tiket satu, apa lagi? Jual tiket, terus bisa ngebooking hotel juga. Bisa booking hotel terus. Bisa bayar pajak. Booking hotel, ya terus bayar pajak. Bayar pajak, air, listrik. Air, listrik, pajak. Kalau terlambat dendanya juga bisa dibayar di situ. Kurang tahu Ustadz, itu kayak pakai aplikasi. Kita dibuatkan website dari pusatnya, dimana kalau kita mau join kita juga bayar uang pendaftaran. Terus di website itu diarahkan ke aplikasi-aplikasi resmi. Jadi semisal aplikasi yang buat bayar pajak yang resminya Ustadz, semisal KAI juga buat tiket kereta. Kalau untuk yang terlambat bayar air dan listrik dan pajak, kan ada dendanya. Bisa juga dibayarkan mulai aplikasi tadi atau tidak? Kurang tahu Ustadz. Yang saya cari tahu lah, karena ini penting. Kalau bisa, berarti dia membantu membayarkan riba orang, ini tidak boleh. Jadi, tapi kalau aplikasinya nolak, ya tidak bisa kalau yang bayar terlambat pakai aplikasi itu. Namanya dia bayar PDAM tanggal 25, itu kan sudah ada dendanya, ya atau tidak? Iya. Ya, kemudian aplikasi tadi digunakan nolak untuk pembayaran yang ini boleh. Kalau dia tetap terima ditambah pembayaran pokok tambah bunga, ya maka berarti dia membantu untuk membayarkan riba. Kalau yang lainnya Ustadz, yang misal kita promosi, terus kalau misalnya kita dapat satu orang. Kalau Anda promosikan, promosi riba namanya. Promosi riba Ustadz? Iya, kan tadi dia membantu orang untuk berbuat riba. Jadi harus cari tahu dulu Ustadz, di situ ada ribanya atau enggak gitu ya? Ya. Ya, silahkan yang lain. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan selalu. Allah. Saya ingin menanyakan income saya halal atau tidak Ustaz? Income halal atau tidak? Ya, saya bekerja di unit legal di sebuah perusahaan telekomunikasi. Unit legal itu apa artinya? Drafter kontrak. Apa? Drafter kontrak Ustaz. Kurang jelas? Drafter. Ngedraft kontrak. Untuk ngedraft kontrak. Kontrak, iya. Nah, ini berat ini. Kenapa Ustaz? Berat.
Apabila dalam kontraknya ada riba, selagi kontrak itu dipakai terus, selama itu dosa Anda berjalan walau Anda sudah tidak di sana. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustadz, saya kan sebagai pembantu pengetikan draft kontrak untuk manajer saya. Nah, ACC dokumen itu untuk manajer saya. Nah, di salah satu pasal di kontrak itu menyebutkan jika mitra perusahaan saya terlambat untuk memberikan jasa, mereka akan dikenakan denda. Terlambat memberikan jasa. Boleh didenda. Nah, dendanya itu 5% dari nilai pekerjaan Ustadz. Boleh Ustadz. Dan tapi kalau terlambat dia membayar, dikenakan juga 5%, ini riba. Nah, karena ini denda yang 5% atas keterlambatan jasa. Iya. Itu boleh. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, keterlambatan jasa, umpamanya Anda bersepakat dengan catering untuk menghadirkan catering pada jam 8 pagi. Ya, tamu-tamu Anda jam 11 sudah pada jalan. Dia datang habis zuhur, macet kata dia. Datang habis zuhur membawa makanan 1000 porsi. Tamu Anda tinggal 10 orang lagi. Ya. Ini Anda bayar untuk 10 porsi aja. Saya mohon maaf bayar 10 porsi aja. Saya terima 1000 porsi, buang-buang. Terus 1000 porsi gimana? Sisa 990 bagaimana? Terserah Anda. Kalau mau dikasih ke saya gratis, saya bagi-bagiin ke fakir miskin, ke jemaah di sini juga boleh. Tapi kalau berbayar, saya nggak ada uang lagi membayarnya. Itu boleh. Jadi income saya halal atau haram Ustaz? Yang untuk denda keterlambatan penyerahan jasa halal. Halal Ustaz. Tapi ada atau tidak denda keterlambatan penyerahan kewajiban seperti uang? Untuk uang tidak ada sih Ustaz, hanya dia memberikan jasa, ada imbalan uangnya nggak jasa ini? Jasa ini tidak ada Ustaz. Tadi kan terlambat menyerahkan jasa dikenakan sanksi. Iya, denda. Jasa ini imbalannya apa? Ada uang? Jasa ini berbentuk internet ataupun iya, orang internet itu jasanya gratis atau berbeli? Beli Ustaz. Berbeli. Kalau yang belinya bayar belakangan atau bayar di depan? Bayarnya di depan. Berarti tidak ada yang utang? Nggak ada. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Ustaz. Allah ya barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustadz, saya mau bertanya, ini mengenai harta waris ya Ustadz? Mengenai apa Ibu? Ustadz, saya ingin bertanya, ini mengenai harta waris. Harta waris. Jadi begini Ustadz, ibu saya mendapatkan hibah dalam bentuk rumah dan dalam bentuk rumah. Hibah dari siapa? Hibah dari orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya menghibahkan pada saat orang tua angkat sudah serah terima. Iya. Pada saat mereka masih hidup. Betul. Sudah serah terima kepada bibi Anda. Kepada orang tua saya, kepada mama saya. Hah? Kepada ibu saya Ustadz. Ibu Anda punya orang tua angkat. Betul. Orang tua angkatnya menghibahkan rumah kepada ibu Anda. Betul. Rumah itu sudah diterima, sudah balik nama oleh ibu Anda selagi dia masih hidup? Iya, betul. Sudah balik nama pada waktu nenek saya, berarti nenek saya itu masih hidup. Ya. Terus? Nah, kemudian nenek saya itu mempunyai anak angkat. Dan anak angkat lain? Betul, anak angkat lain. Maksudnya ibu Anda anak angkatnya atau anak kandung? Bukan, gini Jess. Ibu saya anak angkatnya. Dari orang tua angkat tersebut mereka mempunyai 2 anak kandung. Gak paham saya. Iya. Jadi antara ibu Anda saya namanya dan siapa? Ibu saya namanya sebutlah Ibu Lina. Ibu Lina. Iya, Ibu Lina adalah orang tua angkatnya namanya? Sebutlah Bapak Andi sama Ibu Andi. Bapak siapa? Andi dan Ibu Andi. Andi?
Ibu Andi dan Bapak Andi. Bapak Andi dan Ibu Andi. Iya. Bapak Andi dan Ibu Andi ini punya anak kandung atau tidak? Punya anak kandung 2. 2, terus? Kemudian mereka mengangkat anak ibu saya, Ibu Lina tadi. Itu kan sudah selesai dari tadi itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya Ustadz, ibu saya mengangkat salah satu anak dari adik angkatnya tadi yang menjadi kakak saya. Gak paham saya. Ibu Anda ngangkat anak lagi? Iya, jadi pada waktu ibu saya menikah, kemudian punya anak perempuan, kemudian untuk anak kedua angkat anak dari adik angkatnya tadi. Jadi keponakan. Iya, keponakan angkat. Angkat mengangkat ini dicatatkan di lembaga resmi atau tidak? Gimana Ustadz? Dia sekedar mengasuh saja atau nasabnya, akta kelahirannya dibikinkan namanya atas nama Ibu Andi, Pak Andi tadi atau gimana? Atau nggak pakai akta zaman dulu? Nggak resmi sih Ustadz, karena nggak ada surat adopsinya ya, hanya angkat, ambil aja gitu. Baik. Tapi ibu nenek kandung Anda tahu kan ya? Tahu. Terus? Nah, kemudian pada perjalanannya ibu saya ini ingin menghibahkan rumah rumah tadi yang hadiah dari orang tua angkatnya itu kepada kami supaya dibagi rata. Kepada Anda anak kandung bukan angkat? Saya anak kandung, jadi kami ada bertiga, 2 kandung, 1 angkat. Ya. Nah, itu bagaimana pembagiannya Ustadz ya? Pembagiannya? Kalau hibah itu terserah yang punya. Mau dibagi rata boleh, mau 1:2 boleh. Mau 1 dibagi, 1 lain dibagi juga boleh, karena ibu tidak wajib menafkahi anak-anaknya. Tapi kalau bapak memberikan hibah kepada anak-anaknya, ia harus adil karena bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Tapi permasalahannya kalaupun misalnya dibagi sekarang sepertinya agak susah, karena kan menjual itu kan nggak gampang ya Ustadz ya, mencari pembeli itu. Kalaupun misalnya ternyata qadarullah, ternyata usia ibu saya meninggal dunia sebelum itu terjual, itu kan jatuhnya jadi waris ya Ustadz ya. Betul. Jadi tidak bisa dibagi rata dengan anak angkatnya itu ya berarti Ustadz ya? Enggak. Dia hanya menjadi waris untuk anak-anaknya yang kandung. Kalau misalnya sebelum meninggal dunia ibu saya membuat kayak semacam surat pernyataan gitu, bisa nggak ya Ustadz ya? Bahwa apa nanti, bunyinya? Pada waktu nanti, jadi bunyinya bahwa rumah ini akan dihibahkan bagi rata menjadi kepada ketiga anaknya. Kapan dihibahkannya? Secepatnya sih Ustadz, kalau misalnya memang tidak. Kalau belum serah terima, omongan itu tidak ada konsekuensinya. Surat itu tidak ada konsekuensinya. Jadi memang harus segera dijual dan dibagi rata ya Ustadz, supaya bisa. Serah terima itu bisa dengan dijual, bisa jadi ibu Anda angkat kaki dari tanah tersebut, Anda kuasai dengan adik Anda bikin rumah bagi 2, atau bikin ruko Anda sewakan ke orang lain, uangnya untuk Anda dan adik Anda. Itu juga bagian dari serah terima. Atau Anda balik nama ke nama Anda dan adik Anda. Itu juga bagian dari serah terima. Bagian dari hibah tadi Ustadz ya, bisa ya? Bukan bagian dari hibah. Hibah dalam akad hibah dia tidak akan mengikat bila tidak ada serah terima. Ya. Bila yang menghibahkan tadi wafat sebelum diserah terimakan, maka seolah-olah hibah tidak ada, maka dia statusnya waris. Baik paham Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz. Allah. Ustaz, saya mau tanya, saya kan sekarang di perusahaan saya didaftarkan untuk asuransi kesehatan sama BPJS juga. Kesehatan apa tenaga kerja? Kesehatan sama tenaga kerja. Ya. Yang kesehatan ini apa boleh saya pakai kartunya Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah. Enggak masalah Ustaz ya? Boleh. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahwat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sehat selalu. Saya mohon petunjuk. Saya punya rumah yang akan pelan-pelan Ibu, pelan-pelan. Ya. Maaf. Nanti saya jawabnya Ibu juga nggak paham kan ya? Maaf. Saya punya rumah yang akan saya jual kepada keponakan saya dengan cara misal harga 70, uang muka 35. Yang 35 ini saya mau membelikan rumah dengan atas nama saya, sisanya dengan yang 35 akan Anda belikan ke rumah dengan apa? Misal harga 70, uang muka 35. Terus yang 35 ini saya mau beli rumah dulu. Apa? Sisanya dicicil. Sabar. Yang dengan 35 tadi Anda mau beli rumah lagi gitu? Ya, begini Ustadz, saya bantu. Ini ibu ini mau menjual rumahnya 70 juta misalnya. Iya. Uang mukanya 35 juta. Iya. Sisanya itu dicicil. Yang 35 juta di awal itu mau dibelikan rumah lagi gitu. Tapi saya tetap tinggal di rumah. Tapi ibu ini tetap tinggal di rumah yang tadi 70 juta. Yang sudah dijual sampai tapi lunas. Bagaimana menurut Ustadz? Berarti belum boleh jual karena konsekuensi dari jual beli barang milik pembeli, milik si penjual adalah imbalannya. Imbalan tadi bisa tunai, bisa tunda. Jelas? Kecuali Anda syaratkan kepada dia bahwa saya jual kepada Anda rumah dengan syarat saya boleh memakainya 6 bulan atau setahun ke depan. Ya, tentu dia akan beli, dia pertimbangkan harga sewa 1 tahun atau harga sewa 6 bulan. Dia minta potongan. Kalau harga umpamanya 100 juta, dia akan bilang, oh saya nggak mau 100 juta, semuanya 90 karena kau nyewa setahun, atau saya maunya 95 karena setahun kau pakai. Itu bisa. Tapi kalau yang saya dicicilnya sampai dia lunas, sampai dia bisa selesai lunas, saya boleh tempat tinggal di rumah itu, boleh nggak Pak Ustadz dengan uang muka yang 35 itu? Konsekuensi dari jual beli itu barang harus diserahkan kepada lawan transaksi. Kalau Anda jual kemudian Anda masih menguasainya, berarti belum Anda jual. Lalu uang tadi statusnya apa? Anda rampas uang orang berarti. Jadi karena konsekuensinya dengan bayar DP tanpa DP pun bila sudah Anda jual itu dia bisa menjualkan ke orang lain bila telah diterimanya barang itu. Jadi pada dasarnya tidak boleh melakukan ini ya Pak Ustadz? Seperti tadi tidak boleh, tapi bolehnya Anda syaratkan ke dia, saya jual tapi serah terimanya setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun. Itu konsekuensinya dia akan menawar harga yang Anda tawarkan. Minta kurang dia. Ya Pak Ustadz, terima kasih atas petunjuknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz dan kita semua umat muslim dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya mau tanya, saya bekerja di perusahaan pengurusan jasa kepabeanan bidang logistik ekspor impor. Job desk saya itu bidang logistik ekspor impor. Apa itu? Jadi ketika ada customer yang ingin mengimpor barang dari luar negeri, itu dia harus melewati jasa dari perusahaan yang tempat saya bekerja. Anda bukan di bawah Bea Cukai, bukan? Bukan. Perusahaan tersendiri yang tidak ada hubungannya, cuman menguruskan. Iya betul. Ya. Terus job desk saya itu membuat pemberitahuan impor barang Ustaz lewat aplikasi. Membuat apa? Membuat pemberitahuan impor barang. Itu lewat aplikasi komputer dan di situ tertera nilai pajak seperti bea masuk, PPN dan PPh yang harus dibayar oleh customer ke instansi ke Bea Cukai dan ke Kementerian Keuangan. Bukan ke Anda. Kenapa? Bukan ke perusahaan Anda. Oh, bukan Ustaz. Anda hanya memberitahukan saja. Iya, di situ saya membuat dokumen, nanti diinput barangnya apa saja, kuantitinya, dan di situ terakhir nanti ada
perhitungan tentang biaya masuk PPN dan PPH yang harus dibayar oleh customer. Terus yang saya ingin tanyakan, bagaimana status gaji saya Ustadz? Apa saya termasuk orang yang tolong menolong dalam hal kemaksiatan? Tidak, Anda menolong orang yang terzolimi. Oh, gitu, Ustadz. Karena kalau tanpa rincian Anda ini, dia nggak mengerti, main masuk barang aja, tahu-tahu mungkin yang dia kena semua barangnya disita. Iya. Iya atau tidak? Iya. Dengan adanya Anda akan terbantu, dia akan bisa menghitung berapa harga jualnya, apa resiko-resiko yang akan dihadapi. Iya betul. Ini bagus. Terima Alhamdulillah. kasih Ustaz. Allah barik. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, sekitar 5 tahun yang lalu kami membangun rumah di atas tanah waris Bapak mertua. Waktu itu sebenarnya belum jadi waris tanah itu karena masih ada tante dari adik Bapak almarhum mertua. Ini tanah siapa? Tanah Bapak mertua. Siapa namanya? Bapak Parlan, almarhum Bapak Parlan. Bapak Parlan. Sebentar. Pak Parlan pemilik tanah ini. Betul. Dia beli atau warisan lagi? Nah, jadi kami. Sebentar, pertanyaan saya belum dijawab. Oh, beli. Dia beli. Beli. Dia beli nama dia. Ketika dia wafat belum dibagi waris. Belum dibagi karena Sebentar, ya. Karena masih apa? Masih ada adiknya Bapak yang Laki, tinggal perempuan? bersama kami, perempuan. Sebentar. Pak Parlan ini punya anak laki-laki? Adik punya. Dia punya anak laki-laki? Punya 2. Adiknya tidak dapat warisan. Ini masalahnya bukan tanya warisan, sebentar Ustadz. Apanya? Jadi begini, kami membangun rumah di atas tanah warisan Bapak mertua kami tadi. Pak Parlan tadi? Iya. Jadi Pak Parlannya sudah meninggal, tetapi masih ada adiknya Bapak Parlan ini yang ikut bersama kami. Sudah sepuh, sudah pensiunan. Nah, jadi niat kami membangun rumah itu karena masih ada orang tua, jadi belum dibagi orang tua tanah istri warisan. Parlan? Iya. Terus? Nah, kemudian sekitar 75% rumah itu jadi dibangun, adik Bapak itu meninggal. Terus? Meninggal. Nah, kemudian ahli waris, jadi Pak Parlan ini meninggalkan 5 anak, 3 perempuan, 2 laki-laki. Nah, suami saya itu sebagai istrinya anak. kan masih hidup tadi? Oh tidak, istrinya sudah meninggal Pak. Istri Pak Parlan sudah meninggal. Ketika Parlan wafat tadi katanya Anda segan ada istrinya masih hidup. Oh enggak, maaf. Enggak, istrinya sudah meninggal juga. Jadi kapan istrinya meninggal? Istrinya tahun 98. Parlan kapan meninggal? Pak Parlan tahun 2003. Sampai dia meninggal Pak Parlan nggak nikah lagi dari 98? Tidak. Terus? Tidak. Nah, akhirnya karena kami masih ada orang tua, adanya Pak Parlan tadi tinggal bersama kami, rumah itu sudah tidak layak, akhirnya dibangun oleh saya dengan suami saya. Nah, sekitar 75% bangunan itu jadi, tante saya itu meninggal. Akhirnya ahli waris yang 5 orang itu menuntut untuk dibagi tanah itu gitu. Sedangkan kami membangun rumah juga belum selesai. Nah, kemudian salah satu dari anak Bapak almarhum Pak Parlan ini menyanggupi untuk membayar tanah yang jumlahnya 100 meter itu. Kemudian dibagi dan dibayar oleh kakak ipar saya. Lalu dibagikan masing-masing 3 perempuan, 2 laki-laki. Dan didapatkan waktu itu harga tanah per meternya diambil berdasarkan harga NJOP. Disepakati harga tanahnya 2 kali NJOP. Jadi waktu itu 5 tahun lalu harga 1 meter tanahnya itu 3.500.000 NJOP, jadi 7 juta per meter. Akhirnya dibayar sama kakak ipar saya senilai 490 juta. 70 meter udah dibagi, yang 30 meter untuk suami saya. Jadi yang 70 meter yang dibagi untuk 5 anak. Nah, kemudian berapa untuk suami Anda? Kenapa Ustaz? Berapa untuk suami Anda? 30 meter itu yang 70 meter dibagi untuk 5 anak. Kenapa begitu? Jadi begini Ustadz, 100 meter tanah kemudian ini harusnya dibagi kalau dalam syariat. Iya, dibagi sesuai waris.
100 meter tanah, masing-masing anak mendapatkan, yang laki-laki itu 20. Sebentar dulu Ibu. Ya. Ini anak laki-laki 2. Iya. 4. Kemudian perempuan 3. Iya, betul. 7. Ya. Tanah ini dibagi 7. Iya. Bisa tanah dibagi 7? Bisa. Bagaimana caranya? Waktu itu pembagiannya karena Coba saya sebutkan bagaimana cara membagi tanah bagi 7. belum tahu, nggak tahu Ustaz. Ya memang tidak bisa. Yang bisa adalah nilai tanah dibagi 7. Kalau dibagi 7 umpamanya memanjang, memendek, yang tentu harganya berbeda-beda, harga yang di kanan, di kiri, di tengah-tengah, ya pasti tengah-tengah harganya tidak ada harga karena nggak bisa akses keluar masuk sampingnya. Yang di kanan dan di kiri mungkin berbatasan dengan jalan besar, tentu 1/7-nya harganya berbeda dengan 1/7 yang lain. Maka bagaikan saham perusahaan. Kalau saham perusahaan umpamanya dibagi 7, bisa perusahaan tadi dibagi 7? Hah? Ya tidak, perusahaan ada meja, masa meja dibagi 7? Ya, nilainya yang dibagi 7. Jelas? Iya. Ya, dinilai berapa harganya, seperti baik kesepakatan seperti tadi atau tanya para penilai, tim penilai berapa harganya ini kalau dijual, perkiraan dia sekian, dibagi 7. Laki-laki dapat 27, perempuan 1/7. Siapa yang ingin beli, umpamanya dia beli dengan harga 700 juta. Yang beli ini laki-laki, anak laki-laki. Berarti dia memiliki 2 saham kan ya? Dia wajib membayar 500 juta. Kepada saudara laki-laki 200 juta, kepada saudarinya 100. Iya Ustadz. Jadi sudah disepakati bahwa waktu itu sudah dibagi dan didapatkan 70 meter untuk dibagi 5 orang. Tidak pakai meter, pakai nilai. Pakai nilai ya, didapatkan 490 juta Ustadz. 490. Nilai apa? Nilai per orang? Nilai untuk semua 5 orang itu. 49 berarti nilainya 70 juta. Iya. Per satu bagian. Anak laki-laki dapat 140. Yang membeli ini laki atau perempuan? Yang beli ini yang perempuan, nak, perempuan. Berarti dia dapat 70, sisanya 420 dia berikan kepada hak milik yang lainnya karena waktu azan sudah masuk. Nanti di bulan depan kita lanjutkan Ibu ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك